Ia tersenyum paling lebar, namun memikul beban terberat di seluruh istana saat Ratu Sutida tampil dalam balutan perhiasan safir berkilau pada penobatan Raja Charles III. Semua kamera menunduk memberi penghormatan, tapi siapa sangka, di balik kemegahan itu tersembunyi sebuah kisah penuh skandal, penghinaan, dan persaingan berdarah dalam tubuh kerajaan. 11 tahun sebelumnya, juga di London, di sisi Raja Thailand berdiri wanita lain, Putri Sri Rasmi. Busana kerajaan Thailand yang sama, senyuman memesona yang serupa, namun takdir yang sepenuhnya berbeda. Hari ini, Sri Rasmi hidup dalam bayang-bayang, terlupakan, mahkotanya hancur berkeping, pernikahannya tenggelam dalam aib dan skandal. Sementara itu, Sutida dulunya hanyalah seorang pramugari, ia bukan bangsawan, tak memiliki gelar apapun, semuanya bermula hanya dari sebuah poster iklan, namun dari sanalah permainan paling berbahaya dalam hidupnya dimulai. Bagaimana bisa dia, istri keempat Raja Thailand, mengalahkan semua saingan dan akhirnya naik tahta menjadi ratu. Inilah kisah tentang kekuasaan, manipulasi, dan penjara emas seorang wanita yang menjadi ratu, namun tak pernah benar-benar bebas. Bagaimana seseorang bisa menjadi ratu? Apakah melalui pendidikan, cinta, atau hanya karena wajahnya terpampang di sebuah poster? Sutida lahir pada tahun 1978 dan menyelesaikan pendidikan ilmu komunikasi pada tahun 2002, seorang perempuan dengan masa depan yang tampak menjanjikan, namun alih-alih memilih pekerjaan kantoran, ia justru mengejar langit, menjadi pramugari di Japan Airlines. 3 tahun kemudian, ia pindah ke Thai Airways, dan di sanalah takdirnya mengambil arah yang tak pernah ia duga. Pada saat yang sama, seorang pria duduk di kokpit pesawat Thai Airways, bukan karena kecintaannya pada teknologi, melainkan pada kecantikan. Dia adalah putra mahkota Maha Vajiralongkorn. Dulu ia menerbangkan jet tempur, kini pesawat komersial. Ketika melihat iklan internal perusahaan, matanya langsung tertuju pada seorang pramugari, anggun, menawan, nyaris sempurna. Sang pangeran bernafsu tak butuh 2 kali pandang. Semua orang di sekitarnya tahu, ini akan menjadi sesuatu yang besar. Wanita di poster itu adalah Sutida. Tak lama kemudian, pada tahun 2007, mereka bertemu dalam sebuah penerbangan. Sang pangeran di kokpit, Sutida di lorong kabin. Sejak itulah dimulai kehidupan rahasia Sutida sebagai pendamping pria yang saat itu sudah memiliki istri dan seorang anak laki-laki. Tahun-tahun 2007 juga merupakan tahun penting karena sang putra, Pangeran Dipancore, baru berusia 2 tahun. Ia merupakan anak tunggal hasil pernikahan Maha Vajiralongkorn dengan Putri Sri Rasmi dan telah ditetapkan sebagai pewaris tahta. Namun tak lama kemudian, segalanya mulai berubah. Muncul tanda-tanda bahwa sang anak mengalami gangguan perkembangan, autisme. Citra ideal keluarga kerajaan mulai retak dan kemudian, bagaikan petir di siang bolong, sebuah skandal meledak ke publik. Sebuah video pribadi bokor, Sri Rasmi, telanjang, tengah makan malam romantis dengan raja, sementara para pelayan berdiri di samping mereka. Ia berlutut, menyuapi seekor anjing. Gambar ini mengguncang seluruh Thailand dan menjadi awal kehancuran pernikahan mereka. Ketika kepercayaan publik terhadap Sri Rasmi runtuh, muncul sosok baru yang selama ini berada di latar belakang. Seorang wanita berseragam, dengan langkah senyap dan rencana yang tak terlihat. Namanya adalah Sutida, kehidupan rahasia dengan Jens dan seekor anjing bernama Fufu. Tahun-tahun 2009, hanya satu foto sudah cukup mengguncang citra istana Thailand. Dalam gambar itu tampak Sutida mengenakan tank top dan celana jeans, bergandengan tangan dengan putra mahkota Maha Vajiralongkorn saat berjalan-jalan santai di sebuah jalan Jerman. Tidak ada kemegahan kerajaan, tidak ada sikap formal ala istana. Hanya 2 orang yang terlihat terlalu akrab. Dan dari sanalah, dunia diam-diam mulai menyadari adanya kehidupan ganda sang pangeran. Sementara itu, di Bangkok, Sri Rasmi masih tampil dalam acara-acara resmi sebagai istri setia sang pewaris tahta. Namun dalam kehidupan sehari-hari, ia hanya duduk sendiri bersama putra kecil mereka, Dipancore, dalam sangkar emas istana. Maha sendiri menjalani kehidupan yang sesungguhnya di Jerman, bersama Sutida dan anjing peliharaan mereka yang bernama Fufu. Di atas kertas, susunan keluarganya terlihat sempurna, Maha, Sri Rasmi, dan Dipancore. Namun kenyataan berbicara lain. Kehidupan Maha dipenuhi aroma bulu anjing basar, jitlak, dan kebersamaan rahasia di Bavaria. Keluarga yang sesungguhnya, Maha, Sutida,
dan Fufu pada tahun 2014 setelah bertahun-tahun menerima kritik publik dan semakin tidak sabar menghadapi Sri Rasmi, Maha akhirnya mengambil keputusan perceraian. Keputusan yang membebaskan sang raja, tapi tidak membebaskan Sutida. Alih-alih dilamar, ia malah dikirim ke pengasingan dulu. Sutida memang pernah menjabat posisi penting di hotel pribadi sang pangeran di Jerman, namun tak lama kemudian, hotel tersebut kembali dipenuhi wanita-wanita muda dan cantik. Sejak tahun 2012, muncul sosok baru yang mencuri perhatian, si Nenat, penuh kehidupan, memesona, dan secara strategis berbahaya. Seperti para selir lainnya, si Nenat juga ditempatkan di hotel. Namun suasana dengan cepat memburuk, hubungan antara Sutida dan si Nenat membeku. Staf hotel bahkan melaporkan bahwa keduanya tinggal di lantai yang berbeda dan tidak pernah saling menatap. Dua perempuan istana hidup berdampingan, tapi dunia mereka sangat berjauhan. Kemudian, sebuah langkah mengejutkan terjadi agar dapat secara terbuka berpihak pada si Nenat. Maha mengasingkan Sutida ke sebuah kediaman baru di Swiss, sendirian, hampir tak pernah dikunjungi. Istana dengan pemandangan pegunungan Alpen, tapi tanpa raja. Namun, mengasingkan seorang perempuan bukan berarti telah selesai dengannya. Memberinya rumah bukan berarti telah melepaskannya. Pertanyaannya kini adalah, kapan pengorbanan berubah menjadi kebangkitan kembali? Desember tahun 2016, saat dunia tengah ramai membicarakan media sosial, Trump, dan Brexit, di pusat kekuasaan Thailand terjadi hal yang sama sekali berbeda, sebuah kenaikan pangkat kerajaan, Raja Maha, yang dikenal suka memberi gelar militer kepada kekasih-kekasihnya seperti memberikan karangan bunga, tiba-tiba mengangkat Sutida menjadi seorang jenderal. Seragam disematkan, medali diberikan, meski tak ada medan perang yang nyata. Pada saat yang sama, Raja Bhumibol meninggal dunia, dan dengan itu, terbukalah kekosongan kekuasaan yang membuat seluruh Thailand menahan napas. Siapa yang akan menjadi ratu selanjutnya? Kandidat kuatnya, Sutida, rival utamanya, si Nenat, masih muda, ambisius, dan sama berbahayanya dengan pesonanya. Dalam prosesi pemakaman kenegaraan Raja Bhumibol, kedua wanita itu berdiri berdampingan, seragam mereka sempurna, riasan wajah tidak bercela, namun tangan mereka tergenggam erat, seolah lebih ingin saling mencekik daripada melambaikan tangan kepada rakyat. Panggung sudah siap, namun sang raja belum siap. Maha segera melarikan diri kembali ke Jerman tak lama. Setelah pemakaman, tidak ada penobatan, tidak ada ratu, tidak ada keputusan selama 2 tahun, yang ada hanya keheningan dari dalam istana baru. Pada tahun 2019, ketika bahkan para pejabat istana yang paling sabar mulai gelisah, Maha akhirnya bertindak. Dengan keputusan yang mendadak, seperti biasanya, ia mengumumkan akan menggelar upacara penobatan besar pada bulan Mei. Tiba-tiba, tahta itu kembali muncul, seorang wanita kembali berdiri di sisinya. Namun kali ini, wanita itu adalah Sutida. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung, apakah ini sebuah mahkota sejati, atau sekadar kompromi? Apakah ini kemenangan, atau strategi? Ataukah, semuanya hanyalah permulaan dari sebuah intrik yang jauh lebih besar? Seorang raja mendekati usia 70 tanpa seorang ratu. Tak terbayangkan, maka Maha melakukan apa yang biasa dilakukan oleh seorang raja impulsif. Hanya 3 hari sebelum penobatannya, pada tahun 2019, ia secara resmi mendaftarkan pernikahannya dengan Sutida. Perempuan yang diam-diam ia cintai sejak tahun 2007, kini akhirnya menjadi istri sah. Namun jalan menuju tahta ratu bukanlah kisah dongeng, melainkan pertunjukan keseimbangan di atas es yang sangat tipis. Saat itu, Sutida terlihat jauh dari kesan anggun. Dalam acara-acara publik, ia tampak lebih seperti asisten pribadi daripada permaisuri. Menyeka keringat sang raja, mengipas dengan setia, dan publik pun mulai bertanya-tanya, di mana wibawa seorang ratu. 2 bulan kemudian, datanglah jawaban. Dan itu menghantam seperti tamparan kerajaan yang keras. Pada 28 Juli, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-67, Maha memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Mantan kekasihnya, si Nenat, diangkat sebagai selir resmi kerajaan Ria. Anda tidak salah dengar, selir, di abad ke-21, upacaranya begitu hikmat. Nyaris menyamai penobatan, air suci, persembahan, sujud hormat. Satu-satunya perbedaan, Sutida duduk di pinggir ruangan, dalam diam, tanpa ekspresi, seperti figuran dalam panggung hidupnya sendiri. Sementara itu,
Sindenat tak berusaha menyembunyikan perasaannya. Ia menunjukkan dengan jelas siapa yang ia cinta dan siapa yang ia anggap remeh. Ia bersikap posesif terhadap sang raja, dingin terhadap sang ratu. Namun bagaimana mungkin Sutida, yang tampak begitu rapuh, bisa bertahan dalam harem yang dipenuhi racun dan intrik? Jawabannya tersembunyi dalam bayang-bayang kekuasaan. Hanya 3 bulan setelah pengangkatan itu, Sinenat tiba-tiba ditangkap. Gelarnya dicabut, ia dijebloskan ke penjara. Alasan resmi, menyerang otoritas ratu. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Musim panas tahun 2020, Sinenat kembali. Baru saja dibebaskan, ia langsung diterbangkan ke Jerman dan disambut secara pribadi oleh sang raja. Sementara Sutida kembali ke sangkar emasnya di Swiss. Ia tinggal sendirian di villa pribadinya. Sementara Maha tinggal bersama Sinenat di sebuah hotel mewah di Jerman. Rute penerbangan raja Munich, Utrecht, Bangkok. Sutida kadang dijemput di tengah perjalanan dan dengan diam-diam diturunkan kembali. Namun yang paling menyakitkan bagi Sutida bukanlah pengasihan itu, melainkan penghinaan publik. Setelah Sinenat diangkat kembali, Raja Maha mulai menunjukkan kasih sayangnya secara terbuka. Pakaian serasi, kartu tahun baru tulisan tangan, dan tiba-tiba Sutida menghilang 2 bulan penuh tanpa jejak. Hanya Sinenat yang mendampingi sang raja dalam setiap acara resmi. Desas-desus pun mencuat, akankah sang ratu segera digantikan? Tapi apakah Sutida benar-benar menyerah? Tidak, sama sekali tidak. Kemudian, skandal berikutnya meledak. Lebih dari 1.000 foto pribadi tiba-tiba tersebar di kalangan jurnalis, dikirim melalui USB misterius, selfie langsung dari ponsel Sinenat. Banyak di antaranya begitu eksplisit, tampaknya hanya ditujukan untuk mata raja saja. Siapa yang berada di balik kebocoran sensasional ini? Tak ada yang tahu pasti. Namun spekulasi menyebar dengan cepat. Apakah ini ulah Sutida? Apakah ia yang menyusun strategi untuk menjatuhkan saingannya, seperti yang dulu terjadi pada Sri Rasmi? Namun satu hal yang bisa dipastikan, Sutida kini telah menguasai panggung kekuasaan di lingkaran terdalam istana dengan sangat cermat. Baik di hadapan Ratu Ibu Sirikit, para putri kerajaan, bahkan istri pertama sang raja, sekalipun ia selalu tampil dengan penuh kerendahan hati, kehati-hatian yang cerdas, dan elegansi yang strategis. Hasilnya, 2 putri kerajaan pun secara terbuka menyatakan dukungan untuknya. Bahkan kalangan yang selama ini mengkritik perlakuan istimewa terhadap Sinenat mulai memberi tekanan langsung kepada sang raja. Akhir tahun 2021 pun menjadi titik balik diam-diam. Sinenat menghilang tanpa jejak. Hingga kini, ia belum pernah lagi tampil di depan publik. Sebaliknya, Sutida menjadi satu-satunya wanita yang mendampingi Raja Maha dalam setiap acara kenegaraan, mulai dari perayaan ulang tahun ke-90 Ratu Ibu, hingga perayaan ulang tahun ke-70 Raja sendiri, dan di setiap sorotan kamera, nama yang terus muncul adalah satu, Sutida. Statusnya kini, bukan hanya dimahkotai dengan permata, tapi juga dengan kekuasaan yang tenang, namun penuh pengaruh. Namun, pertanyaannya sekarang, sampai kapan? Akankah Raja Maha yang dikenal penuh gejolak, membiarkan Sutida tetap bersinar dalam cahaya kekuasaan? Ataukah babak baru dari drama ini sedang diam-diam mendekat di balik bayang-bayang? Menurutmu, benarkah Sutida adalah dalang di balik kebocoran foto Sinenat? Apakah ia layak atas mahkota itu, atau sesungguhnya sedang memainkan permainan yang lebih besar dari siapapun? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tak ketinggalan satupun drama kerajaan. Karena, di sini, kami mengungkap apa yang orang lain coba sembunyikan.